Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Udah, nggak apa-apa, ujar Ajeng menarik tangannya seraya mengipas-ngipas agar tidak terasa perih. Menjauh dari Abi, lalu menuju ruang tengah di mana ia menyimpan plester. Abi mengekornya saat Ajeng duduk, pria itu ikut duduk di sampingnya. "Sini, aku bantu masangin," ujar pria itu perhatian. "Nggak usah mas, bisa," tolak Ajeng menjauhkan tangannya. Namun pria yang masih berstatus suaminya itu menahan lutut istrinya agar tidak bergeser dan tetap menghadap dirinya. "Cuma mau bantu ibunya Ruby, oke sayang?" tekan pria itu meyakinkan. Seketika Ajeng terdiam dengan wajah memanas, tertunduk malu lebih tepatnya. Perempuan itu membuka sela jarinya menurut agar mempermudah pria itu bekerja. "Dan besok kalau pegang pisau hati-hati, tatap objeknya, jangan natap aku. Jadinya gini deh." Seloroh pria itu masih menggenggam tangan Ajeng yang terasa dingin lalu mengecup jemarinya yang sakit. "Siapa yang natap kamu, GR?" sahut Ajeng merubah posisinya menyamping. Tentu saja dengan jantung jedak-jeduk dan pipi merah jambu yang terasa terbakar. "Gak usah diterusin ya, buat besok aja sarapan. Sekarang kita delivery aja," ujar pria itu seraya mengelus puncak kepalanya yang masih berbalut handuk. Ajeng tidak menyahut, memilih beranjak dari sana, lalu menuju kamar, melihat Ruby yang masih lelap dan cukup aman. "Kamu mau makan apa?" tanya Abi menyusul ke kamar. Ajeng tengah melepas handuk di kepalanya, lalu hendak menyisir. "Apa aja, terserah," jawab perempuan itu menoleh. "Disamain kayak aku aja ya," ujar pria itu mulai memesan di aplikasi. Setelah beres menaruh ponselnya di meja, lalu kembali mendekati istrinya yang tengah sibuk di depan cermin. "Sini aku bantu," ujar pria itu lagi-lagi bersikap manis melebihi gulali yang tentu saja membuat Ajeng sedikit grogi. Bukan sedikit, tetapi benar-benar nervous. "Gak usah, kamu kenapa ngikutin aku terus sih? Sana pulang aja," usir Ajeng pada akhirnya, merasa tak tenang dengan jantungnya sendiri. "Jangan mengusirku, aku cuma mau bantu. Mulai sekarang harus terbiasa dengan kehadiran aku, karena akan selalu seperti ini." "Maksudnya?" Perempuan itu harusnya jangan sok kaget, cukup jelas Abi ingin menjadikan istri yang sesungguhnya. Tapi bagi Ajeng pura-pura kaget dan benar-benar belum yakin untuk menutupi kegugupan hatinya. "Aku kan udah bilang Ajeng, ingin mengesahkan pernikahan kita secara negara. Untuk keperluan buat akte Ruby juga, biar ini menjadi urusanku," ucap Abi meyakinkan. "Aku belum menjawab kenapa kamu sudah berspekulasi dengan keputusanmu." "Karena aku tidak mau pisah, jadi cuma ada jalan kita menyatu dalam ikatan pernikahan yang sesungguhnya," jelas Abi cukup kuat. "Aku belum mau bahas ini sebelum semuanya jelas," jawab Ajeng makin galau saja. Rupanya pria yang selalu terlihat dominan dan cukup kaku itu benar-benar pantang menyerah, membuat Ajeng benar-benar bimbang dengan perasaannya. Bagaimana dengan Dennis? Jujur, Ajeng tidak sanggup menyakiti pria sebaik dan sesabar Dennis. Sejauh mengenal, bahkan hanya ada kenangan manis. Bagaimana bisa ia abai begitu saja? "Ajeng, ngelamun lagi. Apa yang kamu pikirkan? Aku akan membawamu pulang ke rumah mama, biar kamu yakin." "Maaf mas, aku belum bisa bahas ini sekarang," kata perempuan itu tertunduk bingung. "Iya, gak apa-apa, gak sekarang, bisa besok juga," jawab Abi sembari meraih sisir di tangan Ajeng. Pria itu mulai merapikan mahkota istrinya yang bahkan dengan perempuannya yang dulu 5 tahun bersama hampir belum pernah. "Rambut kamu indah, sepertinya nurun ke Ruby. Anak kita juga gini kan?" ujar Abi dengan akrabnya.
tangannya bekerja, mulutnya terus mengoceh, kadang memuji. Ajeng hanya diam menurut bak boneka. Diperhatikan terus itu bikin baper. Tetapi itu tidak begitu berlaku dengan Ajeng. Nyatanya ia malah takut dengan perasaannya sendiri jika menjatuhkan pilihan yang salah. Cover pria itu yang pertama bahkan masih begitu melekat di hati. Bagaimana pria itu memperlakukan dirinya waktu itu dengan mulut yang tak pernah absen dari rasa nyeri bila mendengar. Ajeng belum lupa dan entah mengapa perangai itu yang membuat Ajeng takut. Suaminya penuh misteri. Walau sekarang begitu manis dan romantis, bukan tidak mungkin pria itu akan melakukan hal yang sama jika istrinya melakukan kesalahan. Hati manusia sungguh susah diselami, yang nampak kadang tak sesuai realita yang sesungguhnya. Kecanggungan keduanya terjeda lantaran ada sebuah ketukan pintu yang diduga abang kurir pengantar makanan. "Terima kasih, Mas," jawab pria itu setelah melakukan pembayaran. Abi memesan ayam kalasan berserta pelengkapnya. Pria itu menaruhnya di meja makan, lalu kembali ke kamar memanggil istrinya yang ternyata tengah sibuk melakukan panggilan. Cukup jelas dengan percakapan Ajeng yang sengaja menghindari dirinya. Pria di seberang sana pasti Dennis, yang saat ini menjadi rival cukup alot di sekitar hubungannya. Jelas saja kondisi itu membuat Abi cemburu dan sengaja mendekat agar Ajeng menyudahi obrolannya karena harus makan juga. "Ayo makan, pesanannya sudah datang," ajak Abi dengan raut muka sedikit berubah. Ajeng mengangguk, buru-buru menutup teleponnya dan pamit dengan salam bernada lembut. Sungguh hati Abi panas. Apakah setiap malam saat dirinya tidak berkunjung, mereka selalu berbagi kabar mesra? Kenapa ini terasa sakit? Pria itu keluar lebih dulu dengan muka mendung. Duduk termenung di meja makan dekat ruang tengah yang menjadi satu ruangan. Sementara Ajeng ke dapur mengambil 2 piring. Suasana menjadi sedikit berbeda karena pria itu hanya diam sambil mengontrol hatinya. "Makan, Mas, kenapa diam?" Ajeng menginterupsi suaminya yang malah melamun setelah menu tersaji di hadapannya. "Apa pria itu setiap hari datang, setiap hari menelponmu?" tanya Abi dengan topik lain. Hatinya tidak tenang, terlampau cemburu dan takut akan kehilangannya. "Kadang-kadang saja," jawab Ajeng jujur. Mereka mempunyai kesibukan masing-masing yang tidak memungkinkan untuk berkunjung sesuai tuduhan Abi. "Besok kita pindah ya, sambil menunggu keputusan final sidangku supaya aku lebih dekat dengan Ruby," ujar pria itu mulai menyantap makanannya dalam diam. Usai makan malam, Ajeng membereskan sisanya dan membawa piring kotor ke belakang, disusul Abi yang sengaja ingin mencuci tangannya. Pria itu mengamatinya seraya menunggu giliran. "Kamu duluan, jangan berdiri di situ," tegur Ajeng tak nyaman, mempersilakan Abi untuk mencuci tangannya terlebih dahulu dengan memberikan ruang untuk mendekati wastafel, sementara Ajeng mundur beberapa langkah. "Bukannya tangan kamu masih sakit, buat besok aja, sebaiknya istirahat," ujar Abi memperingatkan. "Jarinya yang sakit, nanggung cuma dikit, kamu duluan aja," ujar Ajeng tak mendengar kata Abi. Perempuan itu sebenarnya bingung sendiri, hendak menyusul ke kamar, mencari-cari kesibukan buat alasan, berharap juga Hanan malam ini pulang karena hatinya mendadak tidak tenang. Ajeng merasa sikap Abi yang terlampau manis malah membuatnya bingung dan takut mengambil sikap, hingga masuk ke kamar sendiri saja menjadi deg-degan. Abi yang merasa istrinya terlalu lama meninggalkan kamar pun kembali keluar karena penasaran kenapa tak kunjung masuk, padahal tadi hanya membereskan piring kotor sedikit. "Ajeng, kenapa malah duduk di sini? Istirahatlah, ini sudah malam," tegur Abi mendapati Ajeng termenung sendiri
Dengan pikirannya di ruang tengah, TV-nya menyala dengan volume kecil. "Belum ngantuk, kamu tidur duluan aja," jawab Ajeng tanpa menoleh ke arah Abi, tetap lurus pada layar TV yang sebenarnya hanya mengalihkan perhatiannya saja. "Aku juga belum ngantuk, aku temenin nonton ya," ujar pria itu tak menyerah. Ajeng yang sengaja ingin menghindar dari Abi nampaknya gagal total karena pria itu kini malah makin rapat duduk di dekatnya, membuat perempuan itu mati gaya dipepet terus. "Sepertinya aku udah ngantuk, duluan ya," pamit Ajeng berdiri hendak meninggalkan ruangan. "Kamu menghindariku?" Abi menahan tangannya, membuat perempuan itu menoleh dan tetap berdiri gagal beranjak. "Sebentar lagi pasti Ruby bangun, aku harus kasih ASI," jawab Ajeng sembari melepas cekalan tangannya. Pria itu pun maklum, menahan sabar, lalu mengekor Ajeng masuk ke dalam setelah mematikan TV-nya. Mendadak Ajeng canggung dan bingung hendak berbagi ranjang. Ia memindah Ruby agar di tengah menjadi sekat keduanya. Sempat melirik Abi yang sedari tadi menatap dirinya. Jelas membuat Ajeng tidak nyaman, tetapi akhirnya memilih mengabaikan saja dan bersiap tidur. Barulah perempuan itu menutup matanya mengistirahatkan diri. Berbeda dengan Abi yang masih betah melek memperhatikan keduanya, Ajeng dan Ruby begitu mirip. Mereka adalah orang yang paling dekat, namun kadang serasa jauh. Mungkin karena Ajeng belum bisa membuka hatinya, membuatnya merasa ada yang berbeda. "Maafin aku, Ajeng, sudah melibatkan perasaan yang awalnya aku sangkal. Nyatanya aku tidak bisa jauh, maupun kehilangan kalian. Aku mencintaimu dan anak kita," gumam Abi seraya membelai wajahnya.